dari pertempuran 5 hari 5 malam. Jadi biasanya kita pembukaan itu tanggal 1, kemudian 2, 3, 4 demo ya. Nah kali ini beda, kita akan pembukaan dari tanggal 28 yaitu hari ini. Sekarang lagi proses, kemudian acara-acaranya sampai tanggal 1. Cak mano suasana dari pembukaan ini kita lihat. Nah sekarang lagi dalam ya. Kita lihat. Kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar acara kita ini diridhoi Allah lagi baca doa dan diberkahi. Baru mau pembukaan. Mudah-mudahan acara ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sambil nunggu doa kita keliling dulu ya. Jadi selama kurang 5 hari 5 malam ini kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah di sini juga ada nah, ada pampir, kayak di lucu. Nah, akhirnya ini ngapa bajunya itu? Jadi cara dulu, guys. Pertama ada pameran barang antik di sini. Nah, jadi kalau nanti ke pameran barang antik, datang ke Gedung Kesenian Palembang. Di sini ditampilkan beberapa barang-barang antik. Nah, ya. Jadi bisa jingo barang-barang antik dan sudah disiapkan juga narasinya. Apa cak mano. Ini yang pertama yang bisa sana dulu nikmatin di pameran barang antik. Nah, tapi walaupun sudah antik masih cantik. Jadi ada sepeda ini ada yang pakai mesin ini. Ini zaman dulu ini apa namanya mewahnya zaman dulu. Tidak masing-masing. Jam-jam jam telepon yang ada angko. Nah, jadi zaman dulu tidak katik viral-viralan pakai telepon. Radio. Alat musik segala macam. Selain itu juga ada pameran foto di sini. Pameran foto yang bertemakan perjuangan. Jadi memanusi suasana pertempuran 5 hari 5 malam itu kita tampilkan di sini foto-foto asli pada masa Belanda itu. Nah, ini pameran foto disiapkan di sini. Ya, bisa dilihat semua kawan-kawan kaget kalau datang ke sini. Selain itu, nah, pameran foto. Ya. Ini pameran fotonya. Ini C-Dev3 kita ada di Gedung Kesenian Palembang, yaitu di apa namanya di Sekana ya. Kalau nak ke sini. Hari ini launching tapi kita buka sampai tanggal 1. Jadi silakan datang kalau mau ke sini. Nah, ini pameran foto. Siap guys. Kami mengundang juga sebenarnya dari Nah, ini ringam. Emang uangnya galak ngeringam. Ngeringam. Kita lihat. Jadi ada pameran barang antik, kemudian ada pameran foto. Dan di sini pun sebenarnya kaget besok itu banyak nih kegiatan mulai dari seminar, kemudian ada pawai. Kita nyingok suasana di luar ya sebelum kita lihat di dalam. Suasana di dalam, kita lihat suasana di luar. Nah, jadi di depan sini sebenarnya sudah standby mobil-mobil antik. Nah, ini jeep-jeep yang dipakai pada masa lalu, ya. Nah, ya, kita siap. Jadi bisa datang ke Gedung Kesenian mulai besok atau sore ini mau meluncur juga silakan bisa. Nah. Di Gedung Kesenian, ingat kan gedung ini, gedung bulat ini yang ada di Sekana. Jadi ada fashion show tadi, kemudian termasuklah kaget ada kajian-kajian, seminar-seminar, ada
pentas puisi, pentas musik, lomba nyanyi, macam-macam. Jadi setiap hari itu ada acara selama 5 hari, mulai dari tanggal 28. Kita lihat ke dalam suasananya. Ini Kak Febri, Ketua Pelaksana, sedang ngomong. Potong roti. Roti campur dan lele. Belanda sudah pergi, Indonesia merdeka. Roti campur mentega. Mama kalau dimakan. Indonesia merdeka. Mari kita teruskan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini pembukaan peringatan 4 pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Artinya sudah 3 kali kita laksanakan dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan alhamdulillah makin bertambah tahun, progresnya makin ada. Jika di tahun pertama sekitar 50-an komunitas ikut dan partisipan juga banyak, mungkin kalau dikumpulkan dana sekitar 8 jemaah, tapi kalau salah ada juga menyumbang yang lain, menyumbang konstruksi, menyumbang tenaga, menyumbang program-program lain. Kalau kedua, meningkat jadi sekitar 12 juta. Kalau ketiga, 24 juta. Tahun ini, tadi sebelum saya naik sini, saya cek sekitar 29 juta 700 ini. Berbagi ditambah dengan yang lain, konsumsi saya sekitar 1,5. Oleh itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyumbang untuk peringatan bersama. Artinya kesadaran kita pada pentingnya peringatan dan 5 hari 5 malam ini. Itu yang pertama. Kedua, makin banyak juga masyarakat yang tahu. Kalau sebelumnya mungkin masih sama-sama, tapi setelah kita adakan 3 kali, yang keempat ini makin banyak yang tahu dan ingin menyumbang. Ada yang tidak kita duga-duga menyumbang, ternyata menyumbang. Dan untuk tahun ini istimewanya adalah ada keterlibatan Kodam. Jadi beberapa waktu lalu kami dipanggil oleh Pangdam untuk membantu beliau dalam menggelar pertempuran 5 hari malam. Apa maksud saya tidak terlihat tentang dalam rangka perjuangan, tapi yang biasanya itu adalah drama melaksanakan perjuangan yang bawah. Tetapi oleh karena kita ada satu peristiwa yang dahsyat juga, yang tidak kalah dahsyatnya dengan dari daerah lain, maka dengan hormat kami menyambut baik ide beliau Pangdam untuk mempersembahkan atau menggarap pertempuran 5 hari 5 malam dalam bentuk drama konser. Nanti sudah kita latihan, sudah kita garap selama beberapa hari. Tapi sayangnya tanggal 15 belum dilaksanakan, diundur sekitar awal Januari dalam rangka Kodam 1 Januari. Nah, oleh karena itu di tahun ini kita tidak adakan drama kolosal. Di drama kolosal khusus dibuat oleh Kodam 2 sebenarnya. Selain itu yang paling penting lagi secara formil, tahun ini komunitas-komunitas yang jumlahnya sekitar 60 komunitas juga ikut didukung oleh pemerintah Kota Palembang. Beberapa waktu lalu kita audiensi dengan Pak PJ Wali Kota, Bapak CK Pendowangsa, dan ada hal-hal yang menarik dalam audiensi itu.
Inisiasi misalnya bagaimana kita membuat simbol anak-anak mempersembahkan sesuatu kepada pejuang. Dan itu menarik menurut saya. Yang kedua, menurut Pak CK, ini kan hari libur ini. Kalau kita manfaatkan ini, kita besarkan. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk tujuan wisata. Karena orang libur, ya kan. Karena ada orang-orang sekolah di luar Palembang pulang ke Palembang, orang-orang kerja di luar Palembang pulang ke Palembang, dan kalau kita lihat di Ampera begitu ramai orang berkumpul di sana. Dan juga mungkin ada orang yang khusus sengaja ke Palembang untuk berwisata. Tidak hanya makan pempek, tapi juga bisa menikmati kegiatan-kegiatan program dalam rangka pertempuran di Palembang. Ini menarik sekali menurut saya. Dan tentu ke depan, karena itu Pak Jimmy menginisiasi saya juga, bagaimana suatu ketika kita seluruh masyarakat Kota Palembang, dari anak-anak sampai yang tua, setiap tanggal 1 Januari paling tidak mengucapkan selamat memperingati hari pertempuran 5 hari 5 malam di media sosial. Paling tidak itu kan. Nah, kalau ini sudah secara masif, artinya sosialisasi kita juga sudah pas, sudah masif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu latar belakang kita mengadakan ini, seperti yang saya katakan tadi, ini sangat penting karena itu kita adakan. Persoalannya adalah karena ini tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari ini pacaklik bagi pemerintah. Ya kan? Tutup buku, tapi belum buka buku baru. Buka buku lama ya. Jadi ini pacaklik. Tetapi menurut saya, apakah karena itu kita harus melupakan sejarah? Tentu kan tidak. Oleh karena itu kami komunitas mencoba menginisiasi ini, dan kemudian mungkin kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut bagaimana kita mensiasati agar pemerintah juga ikut melihat ini. Yang seperti kata Pak PJ kemarin, bisa juga camat, lurah, RT juga mengadakan itu, buat lomba-lomba atau seperti apa, sehingga kebersamaan kita antara rakyat dengan pemerintah, dengan TNI juga bersama-sama kita memperingati hari yang sangat penting dan hari yang tidak kalah. Kita, peristiwa ini tidak kalah dahsyatnya dengan daerah-daerah lain seperti Surabaya di 10 November yang kita peringati secara nasional, seperti Bandung Lautan Api, Medan Area, Ambarawa, Semarang perang 5 hari ya. Masih kita 5 malam juga, 5 hari baru. Kita begadang. Begitu Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Ada 50 lebih komunitas pada hari ini yang kita lihat lambang-lambangnya dari sisi kiri, sisi kanan. Tetapi juga saya lihat masih ada yang belum termasuk, ada 9 logo yang belum termasuk, tapi nanti ketika dipawai bisa dimasukkan. Bapak Ibu hadirin, kegiatan ini dari tanggal 28, 29, 30, 31. Mulai hari ini ada pameran foto perjuangan, meskipun dikemas dengan sederhana karena buru-buru. Ini juga program apa namanya, yang penting ada sumbangan gitu. Yang kedua juga ada barang jadul yang oleh Pak Amir Rena yang digelar oleh barang jadul Ontel ya, komunitas Ontel. Dan juga nanti ada diskusi-diskusi, ada 3 diskusi sejarah, ada parade baca puisi, mengundang para tokoh. Kalau nanti berkesempatan Pak PJ juga baca puisi kalau ada kesempatan. Kita biasanya kalau tidak di sini nanti ada di Rumah Juang Akagani atau di Lawang Borotan ya. Ada juga lomba baca puisi, lomba fashion, lomba nyanyi dan sebagainya. Dan pada puncaknya nanti tanggal 1 Januari kita adakan pawai jeep yang kalau menurut Pak Iwan ada sekitar 10 jeep ya. 10 jeep. Ya, ada ontel sekitar 60 ontel, ada juga bajai, Vespa, dan kami membuka kesempatan bagi
masyarakat yang ingin ikut pawai silahkan merapat. Yang penting kita ramaikan ini. Pakai mobil biasa saja dan silakan promosikan identitas masing-masing, logo masing-masing supaya kita ramai. Dan mudah-mudahan Pak BJ juga bisa ikut nanti di pawai, ikut jeep. Pakai tanggung jawabnya Pak Iwan, jeep yang mana yang ikut sama Pak Iwan. Ya. Oh iya, silakan ikut Pak BJ. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri laporan ini, saya ingin membacakan satu fragmen singkat dari pejuang kita yang gugur di masa itu. Fragmen kisah pejuang Aripai. Pada 29 Desember 1946, Komandan Resimen Markas Divisi 2 Sungai Jeruju, Letu Aripai, dengan motor Harley-nya meninjau pasukan di Jalan Pagaradang yang berada di sekitar kaki Bukit Caritas. Saat itu sedang terjadi pertempuran antara tentara Republik Indonesia dengan Belanda yang menguasai rumah sakit Caritas. Di tengah kecamuk baku tembak, Aripai diberondong peluru yang dilancarkan Belanda. Prajurit berani ini berlari menghindar, namun malang baginya. Satu peluru berhasil mengena bahu kanannya dan ia pun terkapar. Beberapa orang membopong Aripai menuju sebuah klinik Dr. Ibnu Sutomo yang berada di Jalan Indrapura atau sekitar Jalan Dempi, dan ia pun dirawat di sana. Dari dalam ruang rawat, telinga Aripai, anak Pangeran Harun dari Semendawai ini, mendengar gemuruh suara tembakan di luar klinik yang makin menjadi-jadi. Menurut kabar yang ia dengar, selepas subuh pada 1 Januari 1947, ada satu mobil jeep yang berisi pasukan Belanda mabuk keluar dari benteng Kuto Besar, melampaui garis demarkasi yang sudah disepakati, melintasi jalan Tengkuruk, membelok dari jalan Kempandean, lalu menuju Sayangan dan menembus jalan Segaran. Mereka mengeluarkan tembakan secara membabi buta. Namun tentara Belanda mabuk ini disambut oleh para pejuang Republik. Markas Napindu, markas TRI di Sekolah Metodis, markas perjuangan dari Rumah Angka Gani, markas Divisi 17 Agustus, markas Resimen 15, dan markas Polisi Tentara. Maka pada hari itu terjadilah saling tembak antara pihak Republik dan penjajah. Peristiwa inilah yang memicu terjadinya pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Kabar pertempuran itu membuat Aripai sangat gelisah. Emosinya bagai ditarik-tarik kekuatan gaib yang dahsyat agar tidak menjadi pengecut. Pantang baginya membiarkan peluru-peluru yang dimuntahkan dari senjata penjajah Belanda menembus dan merobek-robek saudara-saudaranya di luar sana. Sementara dia hanya berbaring di ranjang meski untuk dirawat.
Bukan hanya itu, sejak 17 Agustus 1945, dia telah dengarkan Bung Karno menggemakan proklamasi yang mengokohkan satu kata yang dicita-citakan oleh orang-orang Indonesia. Satu kata yang paling indah, yang menjadi impian rakyat selama ratusan tahun. Satu kata yang selalu keluar dari mulut para pejuang dan jutaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Satu kata yang jauh lebih penting dari rasa sakit luka tembak di bahunya. Satu kata, iya, hanya ada satu kata: merdeka! 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 Atau mati. Dia makin tidak sabar dan dia harus mengambil keputusan. Maka pemuda kesatria ini diam-diam pergi tanpa pamit dengan menumpang sebuah beca. Aripai dan seorang teman bernama Abdul Aziz melarikan diri dari klinik Ibnu Sutowo menuju Sungai Jeruju dan bergabung kembali dengan anak buah. Di area Sungai Jeruju, Aripai pun ikut bertempur. Tak hirau betapa perihnya luka yang dideritanya. Dia menghadapi gempuran dari kapal-kapal di tengah Sungai Musi dan bom dari udara. Dia tak gentar, semangatnya mengalahkan keganasan maut yang mengintainya. Lalu tiba-tiba saja dari peribuan peluru yang ditembakkan oleh Belanda, satu mortir jatuh dan meledak tak jauh dan tempatnya berdiri. Getaran ledakan mortir dan serpihan mortir yang sangat dahsyat membuatnya jatuh tersungkur ke sungai. Beberapa waktu kemudian ditemukan mayatnya tersangkut di antara pipa-pipa minyak di sekitar Sungai Jeruju. Letnan 1 Aripai telah gugur sebagai pahlawan bangsa pada tanggal 3 Januari 1947. Untuk menghargai jasanya, Aripai dinaikkan pangkatnya oleh negara menjadi kapten, dan namanya diabadikan menjadi nama jalan yang membentang antara Simpang 4 Caritas hingga Simpang 4 Bukit Besar. Semangatnya begitu harum menghiasi alam kemerdekaan. Siapakah yang masih belum mengenalnya? Di manakah kobar semangat itu bersemayam? Adakah dia diketahui oleh generasi penerus bangsa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon apresiasi yang meriah untuk penampilan dari Kanda Febri Alitani yang menceritakan sejarah singkat tentang Kapten Aripai. Dan Bapak Ibu hadirin selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan musik akustik dari Forum Persaudaraan KPJ Palembang. Hadirin kita sambut yang meriah, inilah Forum Persaudaraan KPJ Palembang.
Selamat sore semuanya. Sebagai mengisi suasana sore hari, satu tembang perjuangan akan kami coba membawakan dengan sebuah lagu Pancasila Sakti. Pengamen jalan. Bebas pengamen jalan. Iya. Aku cinta kau.
Sekali lagi beri aplaus dulu untuk kelompok pemusik jalanan KPJ. Selanjutnya, marilah kita ikuti dengan sesama sambutan PJ Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Cika Firdawansyah SSTP MA, yang pada nantinya sekaligus membuka secara resmi rangkaian peringatan Perang 55 Malang tahun 2024. Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat yang mewakili Kajendam, yang mewakili Dandim, Ketua Dewan Kesehatan Kota Palembang, Pak Nasir. Terima kasih. Yang berarti Ketua Panitia Pak Febri Ayantani, terima kasih Pak Febri. Kami hormati Sultan Mahmud Badruddin IV, yang mewakili Pak Wazir Raja. Terima kasih Pak. Para ini ada tokoh masyarakat Taiwan, terima kasih. Ada Kepala OPD ini kebetulan Kepala Dinas Kebudayaan, ada Kepala Kasat PP Pak Ari, terima kasih. Mang Dayat, mana Mang Dayat? Oh ada, Mang Dayat, terima kasih. Perwakilan dari DPRD. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia juara kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka membuka rangkaian acara pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terus dilimpahcurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada kerabatnya, saudaranya, umatnya yang setia pada ajarannya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, para budayawan, para seniman yang saya hormati, izinkan saya memulai sambutan pada sore hari ini dengan mengutip dari sejarawan dari Inggris pada sekitar tahun 34 yang bernama Arnold Joseph Toynbee. Beliau menyampaikan bahwasannya learning the history atau studying the history is the best way to understand the future. Cara terbaik untuk mengerti masa depan adalah dengan cara mempelajari masa lalu. Seorang sejarawan ngomong ini tahun 34, dia sudah tahu bangsa-bangsa di dunia itu baru bisa berkembang ketika dia bisa melihat dan mempelajari masa lalunya. Barulah kemudian Soekarno menyampaikan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Dan ini saya kira quote yang luar biasa. Hari ini kita ketemu untuk mempelajari masa lalu, untuk merengkuh masa depan Kota Palembang yang kita cintai. Jangan pernah ngomong masa depan Kota Palembang kalau tidak pernah tahu sejarah Kota Palembang. Maka dari itu saya dengan segala kerendahan hati
mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan kegiatan pada hari ini. Tadi dari MC menyampaikan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya atau pahlawannya. Pertanyaan saya, kenapa baru keempat? Apakah baru 4 tahun kita menghargai pahlawan kita? Tadi juga disampaikan bahwa pertempuran 5 hari 5 malam tidak kalah hebat yang ada dengan di Bandung 10 November, di Ambarawa dan sebagainya. Tapi tergantung kita. Kalau kita mau besar, siapa lagi yang akan membesarkan? Mengingat sejarah ini, mungkinkah orang di luar Palembang yang membesarkan pertempuran 5 hari 5 malam? Jangan pernah berharap orang-orang, apalagi yang di luar negeri itu akan menyampaikan kebesaran, kehebatan pertempuran 5 hari 5 malam sebagai daya juang dari leluhur-leluhur kita. Tapi pertanyaannya, kenapa baru yang keempat? Baru sadar, Pak. But better late than never. Baru Masih mending. Mungkin terlambat. Mungkin terlambat. Saya tahun 79 lahir di Palembang. 20 sampai umur 17 saya tinggal di Palembang. Sekolah SD, SMP sampai SMA di Palembang. Baru tadi saya mendengar kisah detail bagaimana Arifai bisa gugur dan menyelamatkan, berjuang untuk Palembang. Dan yang terpenting, ini buat anak-anakku, buat teman-teman. Saya baru sadar ternyata Pak Kasat, Arifai itu hanya seorang letu. Ya komandan ya, hanya seorang letu. Menjadi orang besar tidak harus seorang jenderal. Menjadi orang hebat tidak harus seorang presiden. Menjadi orang besar tidaklah harus punya harta yang berlimpah, tapi apa yang harus dimiliki? Hati. Value, kalau orang-orang sekarang bilang, value lah yang membedakan seorang Arifai bisa menjadi orang besar. Jangan dikira kita dengan jabatan yang tinggi, dengan pangkat yang mentereng, itu bisa menjadi orang besar. Yang membedakan hanya value. Carilah value itu, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudara, wahai dulur-dulurku. Karena kota Palembang punya value-value yang mungkin bisa menjadi value nasional bahkan internasional di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu ketika diskusi dengan Nga Febri dan kawan-kawan kemarin, kita punya agenda luar biasa untuk membangun kota yang kita cintai ini, yaitu kota ini tidak mungkin bersandar dengan pertanian. Nggak mungkin juga kita bersandar dengan industrialisasi terus-menerus. Kita harus bersandar dengan perdagangan dan jasa. Jasa salah satu terkuat, terhebat, terbesarnya nanti adalah pariwisata. Pariwisata punya setidaknya 2 elemen. Yang pertama, amenity. Yang kedua, atraksi. Kita sudah punya amenity yang luar biasa. Kita punya Sungai Musi yang sangat besar dan sangat tersohor. Namun hingga saat ini kita belum kuatkan untuk pariwisata kota Palembang. Oleh karena itu, kami bersama teman-teman budaya kemarin, mohon izin Bapak Ibu semua, insya Allah pada tanggal 1
Januari nanti kita akan launching musik cruise untuk pariwisata di Kota Palembang. Nah, sama Bang Dayat dulu. Yang kedua, atraksi. Kita sangat kekurangan atraksi. Kapan? Di mana kita mau lihat Dol Muluk malam ini di mana? Kapan kita mau lihat tarian Kota Palembang? Kita kurang atraksi. Dan kegiatan hari ini bisa menjadi sangat besar. Kenapa? Karena kegiatan hari ini membawa value perjuangan Kota Palembang, tapi juga dibarengi dengan waktu yang orang bilang itu golden moment. Golden moment itu tidak datang setiap waktu. Anak-anak sekarang yang ada di sini mungkin sedang bersekolah di luar Kota Palembang atau mungkin di luar negeri. Tapi hari ini dia sedang datang ke Kota Palembang. Alangkah ruginya kita kalau kita tidak sambut dengan atraksi yang luar biasa. Oleh karena itu saya kemarin menyampaikan tantangan. Kenapa tidak kita besarkan sekalian? Lebih besar dari 10 November, lebih besar dari Ambarawa dan sebagainya. Kita punya golden moment yang luar biasa. Waktu yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Waktu ini hanya dimiliki oleh pertemuan 5 hari 5 malam di Palembang. Gak mungkin sejarah bisa terulang. Kita pindah ke jangan tanggal 1 yang lain misalnya. Tanggal 1, nggak tahu dulu tanggal 1 itu tanggal libur. Itu adalah golden moment. Saya kira itu bisa kita besarkan dengan cara. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menghormati seorang Kapten Arifai, karena nanti pada tahun baru kita akan menaikkan drone 150 drone di atas Sungai Musi. Maka dengan itu saya minta panitia untuk bisa kita naikkan sosok seorang Kapten Arifai di atas Sungai Musi dengan LED visionnya. Nanti dicari, saya minta fotonya beliau. Kita akan elaborasi dengan artificial intelligence sehingga bisa masuk ke drone dan bisa naik ke atas Sungai Musi dengan bangga kita mengatakan inilah value kami, inilah perjuangan kami. Tidak seharus seorang jenderal, tapi kami punya kapten yang bisa membuat value bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya ketika kita telah mendapatkan kemerdekaan, namun masih banyak orang-orang yang hingga hari ini belum bekerja. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan 3 program lah dari pemerintah Kota Palembang hari ini. Yang pertama, bagi yang belum punya gawean, kita punya program yang namanya Ado Gawe dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi jangan sampai kita setiap hari ngomong Ado Gawe tapi nggak punya kerjaan. Dengan cara dengan cara mantengin TikTok Ado Gawe Palembang. Itu setiap hari akan menyampaikan lowongan pekerjaan di Kota Palembang. Setiap hari 15 sampai dengan 20 lowongan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang belum ada gawean itu bisa dapat gawean. Dengan cara cukup dengan cara rebahan itu bisa nyari gawean. Tidak harus datang ke Dinas Tenaga Kerja. Tidak harus datang ke kantor wali kota. Bisa sambil nyari gawean. Sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, izinkan juga dalam waktu dekat mungkin Pak Afan ini terkait dengan budaya. Kita ingin museum kita ramai sehingga orang tahu kapan, dari mana kita berasal. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan mudah-mudahan soalnya dalam 1-2 hari ke depan Pak Afan dan Kepala Dinas Kebudayaan akan launching yang namanya Night Museum. Tidak kalah mudah-mudahan semangatnya dengan Smithsonian yang ada di Washington DC. Ya, kalaupun belum sebesar Smithsonian, at least kita punya semangat yang seperti yang mereka miliki. Yang ketiga, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan program yang baru
di Kota Palembang ya. Hari ini kita sudah mulai rampungkan, yaitu Kota Palembang ini sekarang banyak kafe, restoran bermunculan. Namun banyak juga yang bayar pajaknya masih pelan-pelan. Untuk itu kita luncurkan yang namanya kudapan. Kuliner di Palembang dapat hadiah undian. Apa ini? Jadi kalau kita Bapak Ibu kawan-kawan dulur-dulur sedang di kafe, di restoran, tolong foto ininya, foto struknya, kirimkanlah foto itu di QR code nanti yang ada di restoran itu untuk kirim ke Bapenda. Nanti setiap bulan akan ada hadiah setidaknya sepeda motor listrik yang akan diserahkan kepada yang yang terpilih. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pajak di Kota Palembang. Kita tidak perlu pakai kekerasan. Itu yang kita sebut dengan people power. Nah, mudah-mudahan masyarakat daripada nongkrong terus struknya dibuang, belum tentu dibayar pajaknya. Nah, kalau difoto dikirim ke Bapenda, maka otomatis pajaknya akan tersampaikan di Bapenda. Dan insya Allah ketika masuk di Bapenda akan diverifikasi kafe, restoran dan segala itu sudah bayar pajak atau belum. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Dan yang terakhir, bagi anak-anakku, bagi saudara-saudaraku dulur-dulur galong-galong, saya hanya mengingatkan kembali, tidaklah harus menjadi seorang jenderal untuk menjadi seorang yang besar. Agama kita juga mengajarkan khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak penting seberapa tinggi posisi kita, tidaklah penting seberapa strategis jabatan kita, tidaklah penting seberapa banyak harta kita, yang terpenting seberapa manfaat kita bagi orang lain. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menggelar kegiatan pada hari ini, para panitia, para sponsor yang sudah memberikan kontribusinya, telah memberikan manfaat bagi warga Kota Palembang. Terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berkenan untuk tetap berada di tempat untuk membuka secara resmi rangkaian peringatan Perang 5 Hari 5 Malam tahun 2024. Dan untuk membuka acara resmi ini kami turut mengundang Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Bapak Arfan Parapanca, Kepala Stasiun RRI Palembang yang mewakili, Urna RRI Palembang Ibu Rita Sumarni, dan di Palembang diwakili Bapak Letnu Infanteri Saleh AS Damrane selaku Dalam Kamboja, Sultan Mangun Baru 4 Jaya Namo Adi Muhammad Mawas Jaraja mewakili, Ketua DKSS Iqbal Rudianto, DKP Bapak Rasul Sabra Kepala Jembatan Baginda Pur Wijaya, Bapak Nasi Terus Ketua Panitia, Bapak Febri Alitani, Bapak Iwan Darmawan dari Kementerian Sedikit, dan juga adik-adik para peserta ataupun talent dari kegiatan Perang 5 Hari 5 Malam ini. Ada hitungan ketiga dari Bapak PJ, kita akan membuka secara resmi acara peringatan Perang 5 Hari 5 Malam di Kota Palembang. Ya. Dengan sama-sama mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peringatan pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang secara resmi saya nyatakan dibuka. Merdeka! Lagi merdeka. Merdeka. Ya. Pertempuran 5 hari 5 malam merdeka. Ya. 1, 2, 3. Pertempuran 5 hari 5 malam merdeka.
merdeka. Kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya berkenan Bapak PJ Wali Kota mengunjungi pameran foto kemerdekaan didampingi oleh Ketua Panitia. Kami persilakan dan juga didampingi oleh panitia lainnya untuk mengunjungi pameran foto-foto kemerdekaan. Dan Bapak Ibu kami berbahagia dengan berakhirnya apa disebut tadi sekaligus Bapak PJ meninggalkan lokasi untuk mengikuti atau menikmati serta meninjau pameran foto kemerdekaan. Maka terakhir pula ada pemeriksaan seremoni peringatan kabar untuk bulan perang 55 tahun 2024. Akhir kata kami selaku membaca nama presiden tugas mengucapkan terima kasih. Bila kita berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi merdeka. Sungai Musi adalah rumah peradaban, ternyata perahu-perahu panjang juga sudah ada pada waktu itu. Dan kondisi untuk perhatian kita mantap. Penyadaran, dan ini sisi menarik. Orang Belanda menganggap Sungai Musi itu menjadi tempat perhatian. Warga dan warganya dianggap sebagai Eropa. Padahal ini di Sungai Musi. Nah, ini sebenarnya ambil posisi di sini. ketika mereka berjalan tidak ada sisi nah, ini ketika lewat menarik dari main kartu ya. Ini sudah mau main game, main kartu. Lalu dia nah ini sekarang bisa seniman.
Diingat sana dulu kita masih ada akan acara ini sampai tanggal 1. Jadi yang pengen jenguk pameran foto-foto mana suasana di Palembang pada saat pertempuran 5 hari 5 malam itu bisa datang ke gedung kesenian. Nah, itu bisa ngeliat nih sama mana sih suasananya. Ya, jadi pasca setelah ledakan di iya. Nah. Dan ini barang antik. Ini lampunya Pak, dia berjalan adalah para Masuknya gratis, tidak bayar. Di gedung kesenian Palembang yang di Sekana ya, gedung kesenian. Masuknya gratis, tidak bayar. Oke, selanjutnya kita lihat mobil-mobil tua di luar. Siap-siap di mobil tua. Dekat sekali ya. Semenjak ada maknanya tahu kalau Palembang. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, jadi yang lagi liburan ataupun lagi kegiatan bisa ke gedung kesenian dari tanggal hari ini, ya, tanggal 28 sampai tanggal 1 kita akan ada peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Nah, ada Mawan. Salam Kompas 9. dengan Kominfo Desa Terano Jaya. Wah, mantap. Ikut mendukung partisipasi di perang 5 hari 5 malam. Pertempuran, peringatan. Perangnya lah sudah. Nah, jadi yang lagi santai, tidak kegiatan keluar kota ada di Palembang, rugi kalau kamu tidak datang ke sini. Jadi mulai besok kita mainlah ke sini, jingok pameran-pameran. Di sini juga ada jeep di situ. Lagi sebentar lagi Pak Beijing jingok mobil jeep. Ada mobil jeep di situ. Dan puncaknya jangan lupa itu di tanggal 1. Jadi tanggal 1 itu akan ada kita parade pawai
keliling kota Palembang dari ontel, mobil-mobil jeep. Itu keliling kota Palembang menyuarakan peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Ya. Jadi ini sudah tahun keempat. Jadi kalau kemarin itu alhamdulillah hampir ribuan lah yang melo itu. Jadi ikut KG ya. Nah, kita jengok sepertinya Pak PJ Wali Kota akan keluar lihat mobil. Nah, masih diwawancara. Memicu anaknya semangat. Nah, sudah diwawancara. Nah, Pak PJ udah keluar tuh, baju putih Pak PJ. Jadi, beliau akan lihat mobil tua. Nah, ini mobil di zaman perang dulu. Dan masih bisa jalan dan bisa dipakai untuk kakek kita parade di ini. Nah, naik Pak PJ. Nah. Ayo. Aku di belakang. Ayo. Ayo naik. Ah. Jadi ini dalam rangka pembukaan peringatan pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang. Nah, jengok di awal-awal kakek itu banyak kegiatan di sini. Kondisinya masih sangat bagus sekali, masih bisa dipakai, masih jalan ya. Oke, jangan dulu sampai di sini dulu. Jadi kita jangan lupa ya, mulai hari ini besok sampai tanggal 1 akan ada peringatan pertempuran Palembang 5 hari 5 malam. Jadi selfie. Nah, ini ketua DKSS. Mang Dayat top, ada Iya. Nonton terus akun Mang Dayat. Jangan ketinggalan berita, ada Jadi nonton Mang Dayat berarti tahu informasi terkini Kota Palembang. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Jadi sampai tanggal 1 datang ke Gedung Kesenian Palembang yang ada di Sekanak ya. Oke, di mana acara ini? Di Gedung Kesenian Palembang tuh, ingatlah di Sekanak yang dulu kantor Pol PP kemudian jadi kafe ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti Mang Dayat dari tadi. Kalau ada salah-salah kata dan yang kurang berkenan, minta maaf, mohon maaf lahir dan batin pada ulama yang ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.